Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita membahas tentang kendali kecepatan motor DC menggunakan penye arah atau rectifier 4 kuadran. Nah, seperti apa simulasinya, kemudian eksperimennya dengan hardware, ikuti video berikut ini. Sebelum lebih lanjut, dimohon subscribe, like, dan komennya untuk kemajuan channel ini ke depan. Ya, pertama kita lihat dulu motor arus searah. Ya, kalau kita lihat konstruksinya, ada bodinya, ada kumparan medan untuk menghasilkan fluksi magnet, dan ada rotor yang berisikan kumparan jangkar yang akan menghasilkan gaya gerak nantinya. Di pada motor DC itu ada dua jenis kumparan medan pada stator dan kumparan jangkar pada rotor. Jadi kalau kita lihat irisannya seperti ini. Pada kumparan medan itu ada VF dan IF, kemudian pada kumparan jangkar ada VA dan IA. Untuk mengalirkan arus ke kumparan jangkar digunakan komutator dan sikat arang. Bagaimana motor itu bisa berputar atau menghasilkan gaya berputar? Itu adalah jika batang penghantar pada jangkar ini, pada rotor ini, dikenai oleh medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan ini. Kemudian batang penghantar tersebut kita beri arus listrik. Maka pada penghantar itu akan muncul gaya. Jadi intinya di sini adalah penghantar pada rotor itu dikenai medan magnet dari kumparan medan, dan penghantar ini diberi arus listrik, maka dia akan menghasilkan gaya berupa gerakan berputar. Fluksi magnet bisa diperoleh dari kumparan yang dialiri arus listrik, atau bisa juga diperoleh dari magnet permanen. Jadi kalau dalam gambar ini menggunakan kumparan yang dialiri oleh arus listrik. Kalau kita lihat rangkaian ekuivalennya itu, pada kumparan medan ada resistansi dan induktansi, begitu juga pada kumparan jangkar ada resistansi dan induktansi. Nah, untuk medan itu disimbolkan dengan F, di RF dan LF, sedangkan untuk jangkar atau armatur, kalau F itu adalah fight kumparan medan, sedangkan pada kumparan jangkar itu adalah kumparan armatur atau A yang disimbolkan dengan A. Nah, kemudian pada jangkar ini sesuai dengan prinsip generator bahwa jika penghantar di antara medan magnet digerakkan karena dia berputar, maka dia juga akan menghasilkan tegangan. Tegangan itu akan melawan tegangan yang diberikan oleh terminal jangkar. Jadi kumparan medan dipresentasikan dengan resistansi kawat kumparan RF dan induktansi kumparan LF. Begitu juga dengan kumparan jangkar. Nah, ketika motor berputar, timbul tegangan lawan atau tegangan induksi back EMF. ini. Mesin akan beroperasi sebagai motor. Jadi mesin DC itu bisa beroperasi sebagai motor dan juga bisa sebagai generator. Nah, dia akan beroperasi sebagai motor
jika tegangan sumber ini, VT ini lebih besar dari tegangan back EMF yang dihasilkan oleh mesin. Sebaliknya, dia akan menjadikan generator jika tegangan back EMF-nya, E-nya ini lebih besar dari VT. Kapan ini lebih besar? Kapan E ini lebih besar? Ketika porosnya ini digerakkan. Ya, itu konsepnya. Jadi mesin itu bisa menjadi generator dan juga bisa sebagai motor. Motor DC itu dapat dikategorikan atas dua jenis. Yang pertama itu penguat terpisah, di mana kumparan medannya ini diberi arus listrik yang terpisah sumbernya dari kumparan jangkar. Nah, dan yang kedua adalah penguat sendiri. Dia menggunakan sumber yang sama. Yang penguat sendiri ini banyak jenisnya, tergantung bentuk rangkaian antara kumparan jangkar dengan kumparan medan. Kalau dia dihubung dalam bentuk paralel, maka disebut motor shunt. Sedangkan kalau dihubung seri, maka dia disebut motor seri. Nah, kemudian yang campuran disebut motor kompon. Ada kompon pendek dan ada kompon panjang. Pembahasan kita difokuskan kepada kendali kecepatan motor DC. Jadi kita lihat konsepnya. Kalau kita lihat tegangan back EMF yang dihasilkan oleh mesin DC ini itu sama dengan KE kali omega M kali fluksi. Nah, berdasarkan persamaan ini, maka dapat kita rumuskan kecepatan motor DC itu sama dengan E per KE kali fluksi. Di mana ini adalah kecepatan angular yang besarnya sama dengan 2Pi per 60 kali kecepatan mekaniknya, RPM. Kecepatan angular itu dalam radian per second, ya kan, omega R itu dalam RPM. Nah, kalau kita konversikan dari RPM ke radian per second itu sebesar 2Pi per 60 atau Pi per 30. Jadi ini besaran-besarannya. Nah, konstanta mesin KE itu ditentukan oleh jumlah kutub, jumlah batang penghantar pada kumparan jangkar Z, dan jumlah jalur paralel pada kumparan jangkar. Jadi kalau kita lihat persamaannya, KE itu sama dengan jumlah kutub dikali jumlah batang penghantar dibagi 2Pi kali jumlah jalur paralel. Di mana A itu sama dengan 2 jika bentuk lilitannya dalam bentuk lilitan gelombang. Nah kan jika dia dalam bentuk lilitan gelung, maka A itu sama dengan P atau jumlah kutub. Nah, fluksi magnet itu dirumuskan dengan jumlah lilitan Ni dikali arus yang mengalir pada kumparan medan tersebut dibagi dengan fluksi bersama, mutual fluksi. Tegangan induksi back EMF berdasarkan rangkaian ekuivalen motor DC ini itu sama dengan VT dikurang IA kali RA kurang LA kali perubahan arus jangkar. Ini untuk kondisi transient. Nah, pada kondisi tunak,
perubahan arus pada induktornya ini, indukansinya itu sama dengan 0. Jadi maka persamaannya dapat dirumuskan E itu sama dengan PT kurang IA kali RA. Jadi kalau PT-nya itu sama dengan E tambah IA kali RA. Nah, kalau kita substitusikan ke persamaan kecepatan tadi, di mana omega M sama dengan E per KE kali fluksi. Nah, E-nya ini kita masukkan persamaan ini, maka diperoleh persamaan bahwa kecepatan itu sama dengan VT kurang IA kali RA per KE kali fluksi. Nah, kemudian kita lihat sekarang torsi. Kalau tadi adalah kecepatan, nah sekarang torsi. Apa itu torsi? Torsi itu secara umum diartikan sebagai gaya memutar benda pada sumbunya. Nah, jadi kalau pada gerak berputar itu disebut torsi, sedangkan pada gerak linear itu disebut gaya. Jadi, torsi itu adalah gaya memutar suatu benda pada sumbunya. Jadi kalau torsi pada motor DC dapat diartikan sebagai gaya yang dihasilkan oleh motor untuk menggerakkan sumbu atau porosnya, atau gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan sumbu atau poros motor. Nah, jadi pada motor itu ada torsi elektromagnetik. Persamaannya adalah TE sama dengan KT kali fluksi kali IA. Jadi besaran TE itu dipengaruhi oleh arus jangkar dan juga fluksi. KT itu adalah konstanta torsi. Nah, dari persamaan ini itu didapat IA sama dengan TE per KT kali fluksi. Nah, KT itu adalah konstanta torsi yang besarnya 9,55 kali konstanta mesin KE. Nah, kalau kita substitusikan ke persamaan kecepatan, di mana IA-nya ini kita gantikan dengan persamaan torsi elektromagnetik ini, maka didapat kecepatan motor itu sama dengan PT per KE kali fluksi kurang, ya kemudian kita gantikan IA-nya ini RA per KT kali KE kali fluksi kuadrat kali TE. Pada kondisi tanpa beban, torsi elektromagnetik itu sama dengan 0. Maka omega M itu sama dengan VT per KE kali fluksi. Nah, kemudian kita masukkan persamaan fluksinya, di mana fluksi itu sama dengan NI kali IF per fluksi M, maka diperoleh kecepatan tanpa beban itu sama dengan VT per KE kali NI kali IF kali Rho M. Dari parameter ini kita lihat bahwa kecepatan motor itu ditentukan oleh tegangan jangkarnya, VT, dan juga IF, di mana KE dan NI ini konstan. Yang bisa kita atur adalah VT dan IF. Sekarang kita lihat hubungan antara motor dengan beban. Jadi kalau ada sebuah motor, porosnya dihubungkan dengan beban, di pada motor itu terdapat torsi elektromagnetik, gaya yang dihasilkan motor untuk menggerakkan poros ini dengan kecepatan omega M. Sedangkan pada beban juga terdapat torsi beban TR
Itu torsi yang dibutuhkan untuk menggerakkan beban. Jadi kalau kita lihat lebih detail, nah pada poros itu juga terdapat momen inersia dan juga koefisien friksi B. Jadi parameter-parameternya ada TE, gaya yang dihasilkan oleh motor untuk menggerakkan poros, sedangkan TL adalah gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan beban sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Sedangkan momen inersia adalah ukuran penolakan suatu benda terhadap perubahan laju rotasinya. Jadi kalau pada gerak linear, J itu sama dengan massa. Nah, kemudian ada koefisien friksi, itu redaman terhadap putaran akibat gesekan. Kemudian torsi akselerasi, itu gaya berputar yang dibutuhkan motor untuk melakukan akselerasi ke percepatan atau perlambatan dari kecepatan putaran. Kecepatan motor dipengaruhi oleh torsi beban, koefisien friksi, momen inersia, dan torsi elektromagnetik yang dihasilkan motor. Jadi kalau kita lihat persamaannya, torsi elektromagnetik yang harus dihasilkan motor itu sama dengan torsi beban ditambah koefisien friksi dikali kecepatan tambah momen inersia kali perubahan kecepatan. Nah, untuk mendapatkan kecepatan yang diinginkan, motor harus menghasilkan torsi elektromagnetik yang sama dengan torsi beban ditambah torsi untuk koefisien friksi dan momen inersia. Misalnya kita ingin menggerakkan beban ini dengan kecepatan 100 rpm. Nah, dengan kecepatan 100 rpm itu dibutuhkan torsi misalnya 5 Nm. Nah, maka motor harus menghasilkan torsi elektromagnetik sebesar 5 Nm ditambah torsi akibat gesekan dan torsi akibat adanya momen inersia. Nah, selanjutnya pengaturan torsi pada motor DC. Kalau kita lihat model mekanik hubungan motor dengan beban. Untuk mencapai kecepatan yang diinginkan, motor harus melakukan akselerasi sebesar PA. PA itu torsi akselerasi. Nah, kecepatan motor akan mencapai nilai set point ketika PA-nya sama dengan 0. Di persamaan dasar tadi, omega M kali B tambah JB omega M per dt itu sama dengan torsi elektromagnetik motor dikurang dengan torsi beban. Dan itu sama dengan torsi akselerasi. Di torsi akselerasi itu sama dengan torsi elektromagnetik dikurang torsi beban. Nah, untuk mendapatkan nilai torsi akselerasi ini sama dengan 0, maka torsi elektromagnetik ini harus kita kendalikan agar dia sama dengan torsi beban. Ya. Nah, ini kalau kita lihat persamaannya, TE itu sama dengan KT kali Q kali IA, maka untuk mengatur TE ini, kita bisa mengatur arus jangkar. Nah, pengaturan arus jangkar itu bisa kita lakukan dengan pengaturan tegangan jangkar. Misalnya dengan menggunakan konverter daya. Semakin besar tegangan jangkarnya, maka arus jangkarnya juga semakin besar.
dan torsinya juga akan semakin besar. Nah, sekarang kita lihat karakteristik mekanik dari jenis-jenis motor. Yang pertama, motor penguat terpisah. Jadi kalau kita lihat kecepatan motor penguat terpisah itu, kalau bebannya dinaikkan, torsinya dinaikkan, maka kecepatannya akan turun. Tapi penurunan kecepatan motor penguat terpisah itu lebih rendah dibanding motor shunt. Jadi dia lebih bagus, lebih tahan. Nah, jadi torsi itu linear dengan perubahan arus beban, arus jangkar. Nah, kemudian motor DC shunt, kalau kita lihat karakteristik kecepatannya berdasarkan arus beban atau arus jangkar. Jadi kalau arus jangkarnya dinaikkan, maka kecepatannya akan turun. Idealnya, kecepatan itu kan harus konstan. Oleh sebab itu, misalnya kalau beban naik, kecepatannya turun, maka kecepatan itu harus dikendalikan agar dia tetap konstan. Nah, ini sama dengan torsi tadi, di mana torsi itu juga ditentukan oleh beban. Kemudian antara torsi dengan arus beban atau jangkar itu berbanding lurus. Kemudian kalau pada motor seri, arus medannya ini, IFS-nya, itu sama dengan arus beban, IL. Dan sama juga dengan arus jangkar. Nah, kalau dilihat dari persamaan kecepatan tadi, bahwa kecepatan itu berbanding terbalik dengan arus medan. Nah, ini kecepatan itu proporsional terhadap 1/IFS. Nah, oleh sebab itu, motor DC seri itu tidak boleh dioperasikan tanpa beban. Karena kalau dia dioperasikan tanpa beban, itu akan menyebabkan arus medannya ini menjadi 0. Nah, kalau arus medannya 0, maka kecepatannya akan menjadi tidak terhingga. Nah, kalau kecepatannya menjadi tidak terhingga, maka bisa menimbulkan kerusakan mekanik pada motor. Jadi kalau kita lihat grafik antara torsi dengan kecepatan motor seri itu dia pada posisi awal harus dibebani dulu, baru boleh dioperasikan agar ada arus medannya. Nah, ini perbandingan torsi dengan arus jangkar, di mana di sini antara torsi dengan arus jangkar tidak linear, karena ada dipengaruhi oleh saturasi dari medan magnet. Dan ini kecepatan dengan arus jangkar itu sama dengan kecepatan versus torsi. Kemudian motor kompon, ini untuk kompon pendek. Jadi kalau kita bandingkan dengan motor shunt, kalau motor shunt itu linear, sedangkan kompon pendek itu dia seperti cengkung ini, antara torsi dengan arus jangkarnya, sedangkan kompon panjang kebalikan dari kompon pendek ini. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara mengatur kecepatan motor DC. Nah, yang pertama ini kita lihat untuk motor DC penguat terpisah dan motor shunt. Nah, bagaimana cara mengatur kecepatannya? Yang pertama itu bisa dilakukan di pengaturan pada kumparan jangkar. Yang kedua itu melalui pengaturan pada sisi kumparan medan. Jadi kalau kita lihat persamaan dasar dari kecepatan itu PT per KE kali NIIF per kub M.
Nah, pada sisi kumparan jangkar, kecepatan itu proporsional terhadap tegangan jangkar kurang IA kali RA. Jadi di sini parameter yang bisa dikendalikan untuk mengatur kecepatan adalah parameter PP dan juga parameter IA. Nah, pada sisi kumparan jangkar medan, kecepatan itu proporsional terhadap 1/IF. Ya, jadi kalau kita lihat, kecepatan itu berbanding lurus dengan tegangan jangkar dan berbanding terbalik dengan arus medan. Jadi, misalnya kalau kita ingin mengatur kecepatan motor pada sisi kumparan jangkar, kalau tegangannya kita naikkan, maka kecepatannya juga akan naik. Sebaliknya, kalau kita atur melalui sisi kumparan medan, kalau IF-nya kita naikkan, IF ini, maka kecepatannya akan turun. Jadi parameter yang bisa kita kendalikan untuk mengatur kecepatan adalah tegangan jangkar dan arus jangkar dan arus medan. Nah, kemudian kita lihat zona aman untuk kendali kecepatan motor DC shunt dan penguat terpisah. Jadi ada dua zona. Yang pertama zona untuk torsi konstan, tapi dayanya bervariasi. Yang kedua daya konstan pada nilai nominalnya. Kemudian torsinya yang divariasikan. Jadi yang pertama ini adalah untuk zona 1. Zona 1 itu pengaturan pada sisi kumparan jangkar dengan mengatur tegangan jangkar. Nah, pengaturan ini dilakukan untuk kendali kecepatan motor di bawah nilai nominal kecepatannya. Jadi misalnya kalau nilai nominalnya 1500, maka kendali kecepatan yang bisa dilakukan pada zona 1 ini adalah mulai dari rentang 0 rpm sampai 1500 rpm. Nah, pengaturannya dengan mengatur tegangan jangkar. Nah, kalau pengaturan arus medan diterapkan pada zona ini, nah, sebagaimana kita ketahui bahwa arus medan itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Jadi misalnya kita sudah set arus medannya misalnya 1 ampere untuk nilai nominalnya. Untuk menurunkan kecepatannya, itu kita harus menaikkan arus medan. Tapi arus medan itu juga harus dibatasi. Karena arus medan yang terlalu tinggi pada kumparan itu akan merusak kumparan. Oleh sebab itu, pengaturan arus medan untuk zona 1 ini itu memiliki batas di mana kecepatan minimum yang bisa dia atur itu hanyalah sebatas nilai maksimum dari arus medan tersebut. Jadi dia tidak bisa untuk 0 rpm. Makanya di sini yang digunakan adalah pengaturan tegangan jangkar. Nah, torsi maksimum ini bisa didapatkan ketika motor beroperasi pada ratingnya dengan arus jangkar yang juga sama dengan nilai rating. Maka pada kondisi itu torsi akan maksimum. Sedangkan daya outputnya ini ditentukan oleh nilai tegangan, di mana nilai tegangan tersebut bervariasi sesuai dengan kebutuhan kecepatan yang diinginkan. Nah, pada zona 2, itu kecepatan motor di atas nilai nominalnya. Jadi pada misalnya
motor itu 1500 rpm nominalnya, kemudian dia berputar lebih dari itu. Nah, untuk mengatur kecepatannya bisa kita gunakan pengaturan arus medan. Di mana untuk menaikkan kecepatannya, kita bisa menurunkan arus medan. Sedangkan untuk menurunkan kecepatannya, kita bisa menaikkan arus medan. Tentu dengan batasan kemampuan dari kumparan medan tersebut. Nah, ketika arus medan dinaikkan, maka torsi akan turun. Sementara daya motor akan tetap pada nilai nominalnya. Torsi ini akan turun karena sesuai dengan persamaan daya bahwa daya motor itu sama dengan torsi kali kecepatan. Karena kecepatannya naik akibat penurunan dari arus medan, maka torsinya juga akan turun. Karena dayanya terbatas sesuai dengan nilai nominal. Jadi untuk pengaturan arus medan itu untuk zona kecepatan berada di atas nilai nominal. Di kecepatan itu akan naik jika arus medan diturunkan, atau sebaliknya arus kecepatan itu akan turun jika arus medan dinaikkan. Nah, sekarang kita lihat pengaturan kecepatan motor dengan pengaturan tegangan jangkar. Untuk mendapatkan kecepatan motor yang bervariasi, maka dibutuhkan tegangan jangkar yang bervariasi juga. Di mana nilai kecepatan itu linear berbanding lurus dengan nilai tegangan jangkar ini. Sesuai dengan persamaan ini bahwa kecepatan itu sama dengan V kurang IA kali RA. Nah, variasi tegangan jangkar ini dapat dilakukan dengan menambahkan resistor eksternal untuk mengatur tegangan yang masuk ke jangkar ini. Dan juga bisa dengan menggunakan konverter daya yang tegangan outputnya dapat bervariasi. Jadi kalau kita menggunakan resistor eksternal itu seperti rangkaian pembagi tegangan. Nah, kalau resistornya itu bisa divariasikan, maka tegangan yang masuk ke jangkar ini juga bisa bervariasi. Nah, ini contohnya dengan menambahkan resistor eksternal yang seri dengan kumparan jangkar. Jadi kalau kita lihat ketika ditambahkan resistor eksternal, maka resistansi pada rangkaian jangkar ini itu sama dengan tahanan jangkar ditambah dengan nilai resistor eksternal. Yang persamaan kecepatannya menjadi PT per KE kali NI kali IF per grup M kurang RA tambah R eksternal per KT kali KE kuadrat kali TE. Nah, sekarang pengaturan kecepatan motor DC melalui pengaturan tegangan jangkar dengan menggunakan konverter daya. Jadi kita menggunakan konverter daya untuk mendapatkan tegangan yang bervariasi pada kumparan jangkarnya. Nah, ada beberapa jenis konverter daya yang dapat digunakan, dan jenisnya itu pertama tergantung kepada sumber yang digunakan. Jika dia menggunakan sumber AC, maka jenis konverter yang dapat kita gunakan adalah rectifier atau AC-DC converter. Nah, karena yang kita inginkan adalah tegangan yang bervariasi pada kumparan jangkar ini, maka rectifier yang kita gunakan adalah rectifier yang dapat
menghasilkan tegangan output yang bervariasi juga. Berarti rectifiernya harus bisa dikendalikan tegangan outputnya. Maka jenis rectifier yang digunakan adalah rectifier terkendali. Bisa yang semi terkendali ataupun yang full terkendali. Nah, sumbernya ya bisa yang 1 fasa dan bisa juga yang 3 fasa. Jadi banyak jenis rectifier yang dapat digunakan. Tergantung juga kepada jenis switch-nya, bisa yang SCR yang melalui pengaturan sudut penyalaan, bisa juga yang menggunakan MOSFET atau IGBT yang menggunakan PWM. Jadi kalau sumbernya AC menggunakan rectifier, sedangkan kalau sumbernya DC itu menggunakan DC-DC converter. Atau ini disebut juga dengan DC chopper. DC chopper itu adalah jenis DC-DC converter tipe buck yang sederhana. Kelebihannya dia bisa dimodulasi dengan frekuensi switching rendah. Nah, sekarang kita lihat pengaturan kecepatan motor DC dengan menggunakan penyearah terkendali. Di rectifier itu banyak jenisnya, ada yang tidak terkendali, ada semi terkendali, dan ada yang full terkendali. Terkendali atau tidaknya tegangan output dari penyearah itu tergantung kepada jenis semikonduktor yang digunakan. Nah, kalau dengan menggunakan dioda seperti ini, maka tegangan outputnya tidak bisa dikendalikan. Maka ini disebut uncontrolled rectifier atau rectifier tidak terkendali. Nah, kalau ini yang dilakukan, maka kita tidak bisa mengatur kecepatan motor DC. Nah, kemudian penyearah atau rectifier yang terkendali ini yang menggunakan SCR atau disebut juga dengan fast controller atau pengaturan sudut penyalaan. Nah, tegangan output dapat dikendalikan dengan mengatur sudut penyalaan SCR ini. Kemudian ini penyearah terkendali menggunakan IGBT atau MOSFET, di mana tegangan outputnya dapat dikendalikan dengan mengatur pulsa modulasi gate semikonduktor dengan menggunakan PWM. Ya, kalau ini melalui sudut penyalaan, ini dengan lebar pulsa. Selanjutnya kita lihat kuadran operasi dari mesin DC. Jadi sebuah mesin itu dapat dioperasikan dalam beberapa kuadran. Dan kuadran operasi yang akan digunakan itu tergantung kepada jenis konverter yang kita gunakan. Di jenis rectifier terkendali yang dapat digunakan untuk kendali kecepatan motor DC ditentukan oleh kuadran operasi mesin DC yang diinginkan. Jadi kalau kita lihat, kuadran operasi mesin DC itu ada 4. Ada kuadran 1, forward motoring. Nah, pada forward motoring ini, kecepatannya positif, torsinya juga positif, tegangannya juga positif, dan arusnya juga positif. Jadi semuanya positif. Antara kecepatan dengan torsi elektromagnetik itu searah dan berlawanan dengan torsi beban. Nah, pada kuadran 2, itu kuadran reverse generating. Pada kondisi ini, tegangan back EMF yang dihasilkan mesin itu lebih besar dari tegangan jangkar. Di mana di sini tegangan jangkarnya bernilai negatif, tapi arusnya tetap positif, di mana aliran arusnya masuk melalui sumbu positif dan keluar melalui sumbu negatif ini.
Nah, pada kondisi ini, karena tegangan BKMF-nya lebih besar dari tegangan terminal, maka daya akan mengalir keluar. Dan mesin dalam posisi menjadi generator. Nah, kapan hal ini terjadi? Ketika torsi beban searah dengan kecepatan motor. Jadi contohnya misalnya pada mobil listrik di penurunan, ketika tanpa digas, tegangan jangkar ini yang masuk ke motor ini menjadi kecil, tapi motor akan tetap berputar, bahkan lebih kencang dari putaran yang dihasilkan oleh tegangan jangkar. Nah, pada kondisi itu, tegangan lawan yang dihasilkan motor itu lebih besar dari tegangan jangkar, sehingga harusnya mengalir keluar. Mesin beroperasi dalam kondisi generator. Nah, jadi syaratnya untuk menjadi generator itu kecepatan satu arah dengan torsi beban. Nah, pada kuadran 3 itu reverse motor, kondisi motor yang putarannya berlawanan arah dengan kuadran 1, dan arusnya di sini negatif karena masuk ke terminal negatif motor, dan tegangannya juga negatif. Jadi kalau kita lihat, untuk posisi motor kuadran 1 ataupun kuadran 3, itu parameter tegangan dan arusnya itu sama. Misalnya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Begitu juga parameter mekaniknya. Misalnya pada kuadran 1 itu kecepatannya positif, torsinya juga positif. Sedangkan pada kuadran 3, torsinya negatif, kecepatannya negatif. Sebaliknya, untuk kondisi generator, salah satu parameternya itu berlawanan. Jadi misalnya kalau arusnya positif, maka tegangannya negatif. Atau kalau torsinya positif, kecepatannya negatif. Atau sebaliknya pada kuadran 4, tegangannya positif, arusnya negatif. Atau kecepatannya positif, torsinya negatif. Jadi kalau kita lihat, ini parameter tegangan dan arus untuk masing-masing kuadran. Dan kalau kita lihat persamaan parameter mekaniknya, kalau kecepatan itu adalah tegangan, sedangkan torsi itu adalah arus. Nah, sekarang kita lihat seperti apa bentuk konverter yang bisa digunakan untuk operasi 4 kuadran. Nah, ini jenis penyearah satu pasang yang dapat digunakan untuk operasi 4 kuadran mesin DC. Jadi di sini digunakan 2 buah penyearah. Ini penyearah yang pertama yang bernilai positif. Ini bisa mengoperasikan mesin untuk kuadran 1 dan 2. Sedangkan yang ini, yang arahnya berlawanan dengan konverter yang pertama, itu bisa untuk operasi kuadran 3 dan 4. Nah, sekarang kita lihat untuk penyearah yang positif. Jadi dia bisa mengoperasikan mesin untuk kuadran 1, forward motoring, dan kuadran 2, reverse generating. Nah, bagaimana dia bisa untuk forward motoring? Kalau kita lihat, untuk forward motoring itu, kecepatannya positif, torsinya positif, arusnya positif, tegangannya juga positif. Nah, untuk mengoperasikan mesin pada kuadran 1, maka sudut penyalaannya dibuat kecil dari 90 derajat. Atau sudut penyalaan dari SCR ini harus di bawah 90 derajat. Nah, kemudian sistem penyalaannya CR1
itu sama dengan SCR4. Kemudian SCR3 sama dengan SCR2. Jadi dipasang-pasangkan. Nah, ini kalau kita lihat contohnya, ini tegangan sumber sinusoida. Syaratnya tadi sudut penyalaannya harus di bawah 90 derajat. Jadi kalau ini 90 derajat, gelombang AC satu fasa itu, satu gelombang itu 2pi, 360 derajat, setengah gelombang itu adalah 180 derajat, dan titik tengah dari gelombang positifnya itu adalah 90 derajat. Jadi kalau kita lihat, penyalaan dari S1 dan S4 itu di bawah 90 derajat alfanya ini. Nah, ketika S1 dan S4 dinyalakan, nah, tegangan akan positif. Ini. Sebesar ini. Mulai dari 0, kemudian turun sampai di sini. Jadi untuk sudut penyalaan itu pulsanya tidak harus selebar dari gelombang yang akan diatur. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini untuk pulsa gate S1 dan S4, S1 dinyalakan dengan sudut di bawah 90 derajat. Nah, ketika dinyalakan, tegangan menjadi positif, mulai dari sini, nah, kemudian 0. Nah, pada kondisi 0 ini, karena di sini ada induktor, di mana induktor ini akan menyimpan arus ketika ada aliran arus di sini. Ketika S1 dan S4 ini menyala, kalau kita lihat aliran arusnya ketika S1 dan S4 menyala itu mulai dari sumber masuk ke S1 dan masuk ke induktor, dan keluar ke S4 dan masuk sumber lagi. Ketika gelombang positif, itu induktor ini akan menyimpan dalam kondisi charging, dia akan menyimpan arus. Nah, ketika gelombang negatif, arus pada induktor ini akan dilepaskan masuk ke motor, akan mengalir ke motor, atau induktornya dalam kondisi discharge, sehingga akhirnya gelombang tegangan ini tetap ada dan menjadi negatif. Nah, ini zona atau daerah yang dihasilkan oleh discharge atau pengosongan dari induktor ini. Nah, ketika induktor sudah kosong, kemudian aktif penyalaan untuk S2 dan S3. Jadi kalau kita lihat, ketika gelombang negatif, itu aliran arusnya dari bawah ini masuk ke sini, S3 masuk ke induktor, kemudian masuk ke S2 dan kembali ke sumber. Nah, ketika S2, S3 dinyalakan, maka dia juga akan mengarahkan gelombang negatif sumber ini menjadi positif. Sehingga gelombang ini menjadi positif. Nah, ketika pada posisi 0, induktornya kembali discharging atau melepaskan arus, sehingga tegangan juga kembali negatif. Begitu seterusnya. Jadi gelombang itu ada nilai negatif dan ada nilai positifnya. Nah, kalau kita lihat untuk kuadran 1, tegangan itu harus bernilai positif. Ini kalau kita rata-ratakan gelombang tegangan ini, walaupun ada nilai negatifnya, kalau dirata-ratakan maka nilai rata-ratanya adalah positif. Jadi tegangannya positif dan di sini arusnya juga positif. Jadi itu untuk operasi kuadran 1. Syaratnya sudut penyalaannya harus di bawah 90 derajat. Nah,
Persamaan tegangan keluarannya atau tegangan rata-ratanya PDC-nya itu sama dengan 2 Pm per V kali cos alfa. Nah, ini untuk mode kontinu. Jadi kalau kita lihat yang tadi, kalau dilihat gelombang arusnya, maka ini adalah mode kontinu, di mana tidak ada nilai arus yang menyentuh nol. Kalau ada nilai arus yang menyentuh nol, maka disebut mode diskontinu. Jadi persamaan tegangan keluaran untuk mode kontinu itu adalah 2Pm per V kali cos alfa. Sedangkan untuk mode diskontinu itu sama dengan Pm per V kali cos alfa kurang cos alfa tambah cos beta. Nah, sekarang kita lihat untuk operasi kuadran 2. Pada kuadran 2 ini nilai torsinya positif dan arus jangkarnya, sedangkan tegangannya negatif dan kecepatannya juga negatif. Dan ini untuk kondisi reverse generatif. Nah, kapan dia bisa beroperasi pada kuadran 2 ini? Itu syaratnya sudut penyalaannya harus antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, kemudian arus jangkarnya harus dalam mode kontinu. Di kuadran 2 itu bisa dioperasikan jika arus jangkarnya dalam kondisi mode kontinu. Nah, untuk mendapatkan mode kontinu, kita harus memperbesar rasio nilai induktansi dengan nilai resistansi. Karena kontinuitas aliran arus itu juga ditentukan oleh kapasitas penyimpanan arus oleh induktor ini. Jadi pada kondisi tegangan, pada kondisi posisi negatif, di mana tidak ada aliran arusnya, maka yang akan mengalir ke motor adalah arus yang tersimpan pada induktor ini. Nah, caranya untuk mendapatkan mode kontinu itu adalah dengan memperbesar nilai induktor. Itu dapat dilakukan dengan menambahkan induktor pada rangkaian. Jadi kalau kita lihat, ini untuk mode diskontinu, bisa untuk kuadran 1, dengan sudut penyalaan 0 sampai 90. Kemudian ini untuk mode kontinu, kuadran 2, dengan sudut penyalaan 90 sampai 180 derajat. Nah, sekarang kalau kita lihat gelombangnya, syaratnya tadi adalah sudut penyalaannya harus di atas 90 derajat. Ini untuk S1 dan S4. Jadi kalau kita lihat posisi 90-nya di sini, ini sudah di atas 90 derajat. Karena tegangan keluarannya di sini sesuai dengan sudut penyalaan, dan ini untuk gelombang negatif. Nah, karena kecil arisan untuk gelombang area tegangan ini, kalau kita rata-ratakan, maka diperoleh nilai tegangan negatif. Ya, karena area di bawah 0 itu lebih besar dibanding area positifnya. Kalau dirata-ratakan, maka tegangannya negatif. Tapi arusnya di sini tetap positif. Ya, ini arusnya positif dalam mode kontinu tanpa menyentuh nilai 0. Jadi sesuai dengan syarat untuk operasi kuadran 2. Nah, sekarang kita lihat untuk penyarah negatif, di mana arahnya berlawanan dengan penyarah positif tadi. Jadi kalau di sini, terminal positif keluaran penyarah itu terhubung dengan terminal negatif motor. Nah, penyarah ini dapat digunakan untuk operasi
kuadran 3 itu reverse motoring, dan kuadran 4 untuk forward generating. Nah, untuk reverse motoring itu syaratnya sudut penyalaannya adalah 0 sampai 90 derajat dengan tegangan keluarannya negatif dan arusnya negatif. Nah, ini kalau kita lihat sudut penyalaannya ini di bawah 90 derajat dan tegangan rata-rata yang dihasilkan di sini itu negatif dan arus rata-rata yang dihasilkan juga negatif. Berarti dia sudah sesuai dengan operasi kuadran 3. Sekarang kita lihat untuk kuadran 4, yang mana kuadran 4 itu adalah untuk operasi forward generating. Ciri-cirinya tegangannya positif dan kecepatannya positif, sedangkan torsi dan arus jangkarnya negatif. Nah, dia beroperasi sebagai generator. Nah, syaratnya adalah sudut penyalaannya itu 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, ini bentuk gelombangnya. Ini tegangan sumber. Kemudian di sini pulsa untuk SCR yang S1 dan S4 itu di atas 90 derajat. Nah, kemudian yang S2 dan S3 itu alfa tambah V, dan yang biru ini adalah pulsa untuk S2 dan S3. Kemudian kita lihat tegangan outputnya ini. Kalau dirata-ratakan, maka nilainya positif, sesuai dengan karakteristik tegangan jangkar pada kuadran 4. Sedangkan arusnya di sini dalam bentuk kontinu, tidak ada menyentuh nilai 0, dan nilainya negatif. Dan sesuai juga dengan karakteristik operasi motor DC pada kuadran 4, di mana arus jangkar dan torsinya bernilai negatif. Nah, selanjutnya bagaimana mengendalikan kecepatan menggunakan penyearah. Nah, di sini ada skema kendali kecepatan menggunakan penyearah 4 kuadran dengan menggunakan controller PI controller. Di prinsipnya di sini adalah kecepatan referensi atau nilai set point-nya kita bandingkan dengan kecepatan feedback-nya. Ini yang bisa diperoleh dari sensor. Kemudian errornya kita kontrol dengan PI, dan outputnya adalah arus jangkar referensi. Nah, kemudian arus jangkar referensi ini kita bandingkan dengan arus jangkar feedback-nya, dan errornya kita kontrol dengan PA. Kemudian kita masukkan ACOS, maka akan diperoleh sudut penyalaan. Ini untuk rectifier 1. Kemudian dari sudut penyalaan itu dengan menggunakan zero crossing, maka akan diperoleh pulsa untuk gate SCR yang ada pada rectifier 1 ini. Sedangkan untuk rectifier 2, karena arahnya berlawanan dengan rectifier 1, maka sudut penyalaannya itu 180 derajat dikurang sudut penyalaan dari penyearah 1 ini. Sekarang kita lihat simulasinya dengan Simulink MATLAB. Ini adalah model penyearah terkendali 4 kuadran untuk sumber 1 fasa, dan di sini kita menggunakan motor DC penguatan pisah. Nah, kemudian ini blok kendali kecepatannya menggunakan PI controller, ini untuk proporsional dan ini untuk integralnya.
Kemudian keluaran dari controller kecepatan adalah arus jangka referensi. Nah, nanti arus jangka referensi ini dibandingkan dengan arus feedback, dan keluarannya adalah sudut penyalaan untuk masing-masing rectifier. Nah, dari sudut penyalaan ini dengan menggunakan zero crossing akan didapat pulsa untuk masing-masing gate SCR pada penyiaran. Nah, sekarang kita coba simulasikan pertama untuk kuadran 1, mana kuadran 1 ini kecepatannya positif. Ini kecepatannya kita buat positif, dan bebannya, torsi bebannya juga positif. Ini kita buat positif. Nah, sekarang kita running. Pada kuadran 1 ini, kecepatan dan torsinya positif, begitu juga dengan tegangan dan arus jangkar. Nah, ini tegangan sumber dalam bentuk sinusoida, dan ini pulsa gate, sudut penyalaan untuk masing-masing SCR, di mana yang merah itu adalah untuk SCR 1 dan 4, sedangkan yang biru adalah untuk SCR 2 dan 3. Dan ini tegangan output dari penyiarannya, dan ini arus outputnya, dan ini sudut penyalaannya kalau kita lihat nih di bawah 90 derajat. Ini kecepatan motornya masih mencari kecepatan referensi. Kalau kita lihat kecepatan motornya antara nilai referensi dengan nilai feedbacknya itu sama. Dia ini mencapai set point pada 1200 rpm. Sekarang kita stop aja. Kita lihat hasil keseluruhan. Nah, ini kalau kita lihat kecepatan mencapai set point itu hampir mendekati waktu 5 detik. Dan sudut penyalaannya itu mulai dari 90 kemudian turun sampai 50. Jadi sesuai dengan syarat sudut penyalaan untuk kuadran 1 itu di bawah 90 derajat. Dan kalau kita lihat nih kecepatan feedbacknya itu sudah sama dengan kecepatan referensinya. Artinya di sini bahwa motor sudah dapat dikendalikan sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Nah, bukti dia terkendali itu adalah bahwa torsi elektromagnetiknya yang merah itu sudah sama dengan torsi yang dibutuhkan beban. Begitu juga di sini kita mengatur kecepatan dengan mengatur arus jangkar, di mana yang biru ini adalah arus jangkar referensi dan yang merah ini adalah arus jangkar feedbacknya. Jadi di sini kita mengatur kecepatan melalui pengaturan torsi, di mana pengaturan torsi itu dilakukan melalui pengaturan arus jangkar, di mana arus jangkar referensi ini adalah output dari controller kecepatan, dan di sini nilainya sudah sama dengan feedback. Nah, untuk mengatur arus jangkar ini kita mengatur tegangan output konverter. Kalau kita lihat nilai tegangan outputnya, kita ambil. Nah, kalau kita lihat rata-rata dari tegangan outputnya, ini yang merah ini sudah positif. Begitu juga arus outputnya juga positif. Dan ini menunjukkan bahwa mesin beroperasi pada kuadran 1. Dan pada kondisi tuna ini, sudut penyalaannya sekitar 50 derajat.
Ini ketika motor sudah mencapai kecepatan referensi. Dan ini kalau kita lihat antara torsi beban dan torsi elektromagnetik sudah dalam nilai yang mendekati sama. Begitu juga dengan arus jangkar referensi dengan arus jangkar feedback. Sekarang kita lihat untuk kuadran 2. Pada kuadran 2 itu torsi dan arusnya bernilai positif, sedangkan kecepatan dan tegangannya bernilai negatif. Jadi kecepatannya kita buat negatif. Sedangkan torsinya kita buat positif. Ini untuk operasi reverse generating kuadran 2. Sekarang kita running. Ini dalam kondisi masih cari kecepatan referensi, masih dalam kondisi transient. Dan di sini kelihatan bahwa tegangan rata-ratanya ini sudah bernilai negatif. Dan juga ini kecepatannya negatif dalam kondisi reverse. Tapi nilai arusnya di sini bernilai positif. Nah, ini kecepatannya sudah sama dengan kecepatan referensi. Sekarang kita stop. Sekarang kita zoom untuk kondisi tunak. Nah, di sini kecepatannya bernilai negatif 1200, torsinya positif, dan arusnya juga positif. Sedangkan tegangan outputnya bernilai negatif. Sedangkan penyalaannya kalau kita lihat, penyalaannya untuk S1 dan S4 ini di atas 90 derajat. Ini sesuai dengan karakteristik dari kuadran 2, di mana sudah penyalaannya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dan kalau kita lihat, nilai arusnya itu dalam bentuk mode kontinu. Tidak ada menyentuh nilai 0 dengan nilai positif. Ini sesuai dengan karakteristik operasi motor pada kuadran 2. Nah, di sini kita lihat sudah penyalaannya di atas 100 derajat pada kondisi tunak. Sedangkan pada kondisi awal, kalau kita lihat ini sekitar 90 derajat, kemudian naik terus sehingga mencapai kecepatan referensi. Nah, sekarang kita lihat untuk operasi kuadran ketiga. Pada kuadran ketiga ini itu mode reverse motoring, di mana kecepatannya negatif dan torsinya juga negatif. Sekarang kita coba running. Pada kuadran ketiga, arus dan tegangnya bernilai negatif. Kalau kita lihat nih rata-rata tegangnya yang merah ini sudah negatif, begitu juga dengan arus. Sedangkan sudut penyalaannya itu di bawah 90 derajat. Ini kalau kita lihat sudut penyalaannya ini sekitar 60-an. Ini masih dalam kondisi transient, belum mencapai kecepatan referensi. Nah, ini baru mencapai kecepatan referensi. Sekarang kita stop.
Ini sudut penyalaannya di bawah 90 derajat, tegangannya negatif, arus negatif, torsi beban negatif, arus dangkal juga negatif, kecepatan juga negatif. Sedangkan sudut penyalaan di bawah 90 derajat. Dan ini sesuai dengan karakteristik dari kuadran 3, yaitu request motoring. Sekarang kita coba untuk kuadran 4, yaitu forward generatif. Pada kondisi ini, kecepatannya bernilai positif, sedangkan bebannya, torsinya bernilai negatif. Nah, kita running. Pada kuadran 4 ini, tegangannya bernilai positif, sedangkan arusnya bernilai negatif. Nah, kita lihat apakah hasilnya sama seperti itu. Sedangkan sudut penyalaannya itu berada antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ya, ini kecepatannya masih mencari nilai referensi. Nah, ini baru mencapai set point 1200. Kalau kita lihat di sini tegangannya positif, sedangkan arusnya negatif. Kalau sudah mencapai set point 1200, stop. Kita zoom. Kita lihat sudut penyalaannya di atas 60 derajat, rata-rata tegangannya positif, arusnya negatif, torsi negatif, dengan kecepatan positif. Nah, itulah model dan simulasi dari kendali kecepatan motor DC menggunakan penyiaran terkendali 4 kuadran dengan menggunakan rectifier satu fasa jenis SCR. Nah, sekarang kita lihat eksperimen alatnya di laboratorium. Nah, untuk eksperimen ini kita menggunakan training kit dari Hamdek. Ini penyiaran satu fasa 4 kuadran. Ini akan kita gunakan untuk mengendalikan motor DC dan muat terpisah. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya. Ini adalah penyiaran terkendali 4 kuadran satu fasa untuk DC speed control, kendali kecepatan motor DC. Nah, ini penyiarannya satu fasa menggunakan SCR 4 kuadran. Nah, di sini bisa dioperasikan untuk forward ataupun reverse. Kemudian ini untuk start, kemudian stop. Nah, kemudian di sini untuk format medan dari sumber langsung disearahkan. Ini motornya dalam konfigurasi motor DC penguat terpisah. Nah, kemudian ini setting speednya, deadband, kemudian IL komparator, kemudian ini forward reverse akselerasi. Nah, sekarang kita cobakan. Ini kita lihat untuk ini menggunakan oscilloscope 4 channel. Sekarang kita lihat untuk channel 2 itu yang paling atas warna biru tegangan sumber, channel 3 itu adalah tegangan keluaran, kemudian yang kuning channel 1 itu adalah
arus keluaran, dan yang warna hijau channel 4 itu adalah pulsa modulasinya, sudut penyalaannya. Nah, sekarang kita coba operasikan. Kita buat ini untuk operasi forward. Kita on kan. Nah, sekarang kita coba on kan. Jadi kalau kita lihat terjadi perubahan sudut penyalaan dan arus. Kemudian kita lihat gelombang tegang keluaran. Nah, ini gelombang tegang keluarannya. Kalau kita lihat di sini tegangan keluarannya positif. Nah, arusnya juga positif. Arus di sini yang prop 1. Nah, dia beroperasi untuk forward motoring kuadran 1, di mana arus dan tegangan keluarannya sama-sama positif. Arus dan tegangan jangkar sama-sama positif. Kemudian ini kita naikkan, kita perbesar sudut penyalaannya. Kelihatan tegangan DC rata-ratanya menjadi lebih besar dan masih positif. Nah, ini menunjukkan motor beroperasi pada forward motoring. Nah, kalau dilihat di sini, penyarah yang bekerja adalah penyarah 1 ini, dan sehingga aliran tegangan dari A1 masuk ke jangkar motor. Sekarang kita coba yang reverse. Kalau reverse kuadran 3, maka penyarah yang bekerja adalah penyarah yang negatif ini. Sekarang kita lihat, kita nyalakan. Sudah beroperasi, dan kelihatan di sini nilai tegangannya negatif dan arus juga negatif. Kalau kita lihat tegangannya negatif karena yang di bawahnya lebih besar daripada yang gelombang yang di atas. Nah, ini operasi hanya untuk kuadran 1 dan kuadran 3. Kalau untuk mengoperasikannya di kuadran 2 atau untuk generatif, maka poros motor ini harus diputar dengan mesin lain. Maka dia akan menjadi generatif untuk operasi kuadran 2 dan 4. Demikian video kali ini. Sampai jumpa dengan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.